Yang tadi nomor satunya sudah dituliskan, saya tulis lagi aja secara singkat di sini. Ubah penampang menjadi penampang ekivalen. Yang diubah itu lebar ya, hanya lebar ya, bukan tinggi. Jadi ubah lebar penampang menjadi penampang ekivalen dengan formula yang tadi. B bintangnya itu adalah B awalnya dia sendiri dikalikan modulus elastisitas dia dibagi dengan modulus elastisitas ekivalen yang dipilih ya. Terus yang kedua, karena sudah dicari ini dan lebarnya berubah, Anda perlu cari tentukan lokasi sentroid. Ya, tentukan. Oh ini ekivalennya, oke. Ya udah, ini ekivalen, ini satu material saja ya. Sudah bukan komposit lagi. Pilih satu material, ini tentukan inersia penampang ekivalen. Ya, tentu saja terhadap sumbu yang melewati sentroid ya. Terhadap sumbu yang melewati sentroidnya. Terhadap sumbu yang melewati sentroid, ini namanya I bintang ya. Bentar ya. Ini lokasi sentroidnya, ini Y bar ya. Yang vertikal, karena kan momennya kita begitu ya. Ini I star, lalu tegangan, nah, tentukan tegangan ekivalen. Ini pakai formula lentur yang mestinya sudah familiar sekarang. Sigma ekivalen itu adalah M yang bekerja dikalikan Y-nya dibagi dengan I penampang ekivalen. Ya. MY per I ekivalen. Dan yang kelima terakhir, tegangan yang sebenarnya terjadi. Tegangan yang sebenarnya sigma itu adalah modulus elastisitas dia sendiri dibagi dengan modulus penampang, nah nggak pakai I, modulus ekivalen, ekivalennya yang mana, dikalikan dengan tegangan yang tadi dihitung. Oke, jadi selesai di situ ya. Nah kita contohnya saya ikut yang di slide aja biar ngitungnya cepet ya. Jadi ada penampang begini, ada baloknya cantilever. Balok cantilever panjangnya 3 meter dan bebannya 2 kN per meter. Itu. Penampangnya segi 4. Tapi ada 2 material. Nah, begitu ya. Ada 2 material. Yang bawahnya kayu, atasnya baja ya. Jadi ini lebarnya 75. Tingginya yang bagian kayunya 200. Sedangkan bajanya ini hanya tipis saja, 6 mm ya. Ya. Begitu. Jadi ini komposit, ini kayu. Ini baja. Ya. Di mana E kayunya diberikan 12 gigapascal.
baja 200 ya. 200 gigapascal. Tentukan tarik dan tekan maksimum ya. Oh enggak, bukan tarik dan tekan. Maksimum aja, terserah tarik atau tekan pada baja dan kayu ya. Tentukan tegangan maksimum. Kalau tidak disebutkan maksimum ya maksimum di antara keduanya. Artinya kalau tekannya yang lebih besar ya tekan maksimumnya jadi tegangan maksimum. Kalau tariknya lebih besar tegangan tarik maksimumnya yang jadi tegangan maksimum. Jadi ini tegangan maksimum yang terjadi pada baja dan kayu ya, pada penampang di atas, pada struktur di atas gitu ya. Begitu ya. Jadi berapa maksimum di masing-masing akibat ini ya. Nah, kalau kita lihat struktur seperti ini nanti diagram momennya bisa langsung kita gambarkan di sini saja. Karena ini merata akan jadi parabola. Ke atas sedikit. 3 meternya saya ke atasin. Nah, ini garis nolnya begini. Ini merata, jadi momennya mestinya begini, jadi parabola seperti itu. Ya, ini adalah M-nya dalam kilonewton meter, di mana nilainya negatif karena arahnya seperti itu. Artinya nanti di atas akan mengalami tarik, yang bawah akan mengalami tekan. Momen terbesarnya di ujung sini 2 dikalikan 3 ya, jadi 1 gitu, 6. Kalikan lagi 1,5 ya. Jadi 9 ya. Jadi di sini nilainya minus 9 pas di sini. Oke, jadi kalau dicari tegangan maksimum pasti terjadi di tempat di mana momennya maksimum. Yang ini. Momen negatif sebesar minus 9 ya. Momen negatif itu begini ya. M min maksimum yang nilainya adalah 9 kilonewton meter ya. Oke. Jadi informasinya demikian, dari strukturnya kita peroleh momen maksimumnya. Sekarang kita tinggal olah menjadi tegangan maksimum. Kalau ini penampangnya bukan komposit, kita bisa langsung gunakan formula tegangan. Sigma maksimum adalah momen ini dikalikan dengan C-nya, jarak terjauh ke atas ataupun ke bawah, dibagi dengan inersianya. Ya, inersianya segi 4 menggempang, ya, 1/12 lebar kali tinggi pangkat 3. Tapi karena ini komposit, kita harus ubah dulu menjadi penampang ekivalen. Jadi kita lakukan step 1 ini. Misalnya dijadikan penampang ekivalen, ekivalennya kayu ya. Artinya seluruh penampang ini kita anggap jadi kayu. Kalau begitu nanti yang kayu ini tetap lebarnya. Yang baja ini karena modulus elastisitasnya lebih besar, ini pasti akan jadi lebih lebar. Ya. Begitu. Jadi dari awal mestinya kita sudah bisa pahami, meskipun formulanya seperti itu, nggak tahu kapan apalnya. Tapi yang jelas kalau ini ada baja dan kayu dengan modulus elastisitas seperti ini, kalau kita mau jadikan kayu semua, yang kayunya pasti nggak berubah, yang dia tetap kayu dari awal. Lebarnya tetap 75 ini. Tapi bajanya karena modulus elastisitasnya 200, dibanding dengan 12 jauh lebih besar, nanti akan membuat ini jadi lebih besar gitu ya, lebarnya. Hasilnya pasti seperti itu. Penampang ekivalen kayunya mestinya akan jadi begini. Akan jadi begitu. Ya. Di mana kayunya tetap, ini 75. Kalau tinggi sih tidak akan berubah, jadi yang 6 dan 200 itu tidak akan boleh diubah ya. Jadi penampang ekivalen tidak akan mengubah ke arah tingginya. Karena distribusi tegangannya tetap sesuai dengan tinggi ini. Kalau Anda tambah tingginya,
Berarti ada tegangan di tempat yang sebenarnya tidak ada materialnya. Jadi ini begini, ini 6 mm-nya tetap, ini 200 mm-nya tetap. Ya. Oke. 200 dan 6-nya tetap, tidak akan pernah berubah. Ini tetap 75 kayu. Nah, tinggal yang ini yang perlu kita cari. Ini B bintangnya yang baja. B bintangnya yang baja itu adalah lebarnya semula 75. Dikalikan modulus elastisitas dia, bajanya ya. Jadi ini 200. Dikalikan ekivalennya kita buat jadi kayu 12. Ya. Ini kalau dihitung nilainya, mana nilainya? 1250. Ya, segitu ya. Lebar sekali ya, 1,25 meter. Ya, tapi nggak apa-apa, ini kan cuma di atas kertas ya. Pada saat perhitungannya. Oke, jadi ini adalah penambang ekivalen, semuanya terbuat dari kayu, asumsinya ini begini. Sudah tidak ada bajanya lagi. Oke, nah kita perlu cari sentroid. Kalau kayak begini sentroidnya misalkan di situ ya. Di mana jaraknya Y bar dari bawah. Nah, kalau kayak gini Y bar itu nilainya adalah, masih ingat Y bar? Momen pertama dibagi dengan luasnya ya. Momen pertama dari yang segi 4 ini 75 kalikan 200 itu luasnya, dikalikan jarak dari sentroid dia di tengah-tengah yang 200 ini. Momen pertama aja, ke setengah-tengah yang 200 ini ya, berarti 100 ya. Karena kita ambil referensinya yang bawah, sumbu di bawah. 75 kali 200 luasnya dikalikan jaraknya 100, ditambah dengan yang atas, lebarnya ini 1250, kali 6, ini luasnya, dikalikan jarak dari sentroid dia ke bawah, itu 203 ya, meter. Luas totalnya 75 kali 200 ditambah 1250 kali 6. Ya. 1250 kali 6 ya. Ini kalau dihitung, ini karena sudah dihitung di slide duluan ya. Y barnya didapatkan 134,3 mm. Oke, jadi nanti kita dapatkan C atas dan C bawahnya ya untuk maksimum minimumnya ya. Jadi C ke atasnya itu 206 dikurangi 134,3. C ke bawahnya ya ini 134,3. Nah ini diukur dari bawah. Oke, itu lokasi sentroidnya. Selanjutnya inersianya. Inersianya juga Anda mestinya sudah sangat biasa sekarang. Karena di PR kemarin juga ada beberapa inersia yang perlu Anda hitung ya. Jadi inersia penampang ekivalennya itu adalah inersia dari dua yang ini kita ambil terhadap sentroid ini. Jadi yang bawah itu 1/12 75 kali 200 pangkat 3. Nih yang bawah yang 75 kali 200 itu, tapi terhadap sentroidnya sendiri harus ditambahkan dengan jarak kuadratnya ya. Jarak dari sentroidnya 100 ke sana 134,3. Jadi ini 100 min 134,3 kuadrat dikalikan luasnya ya. Luasnya 75 kali 200. Itu sumbangan dari yang pertama, yang bawah. Yang atas itu juga 1/12 1250 lebarnya. Tebalnya cuma 6 pangkat 3 dan jarak sentroidnya sentroidnya ke sana 203 dikurangi 134,3 kuadrat kalikan luasnya 1250 kali 6 gitu. Ini kalau dihitung nggak di slide, dihitung 103,1 kali 10 pangkat 6. Gitu ya. 103,1 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4.
Oke, nah inersia sudah ada, kita bisa gunakan formula tegangan karena penampangnya sudah satu material, penampang ekivalen, tapi tegangannya masih tegangan ekivalen ya. Tegangannya tegangan ekivalen itu M, maksimumnya tadi 9 nilainya, dikalikan Y per I. Ya. Distribusinya seperti itu, I-nya I bintang. Nah, karena distribusinya linear, kita tidak perlu mengecek di semua Y, ya, cukup di atas sama di bawahnya saja ya. Nanti yang lainnya tinggal dibuat garis lurus gitu ya. Jadi ini sigma, ini kita bagi jadi atas ya. Sigma bintang atas, karena ini momennya momen negatif, jadi ini tarik ya. Yang atas tarik. M dikalikan jarak ke atas, dibagi dengan I bintang gitu ya. M-nya tadi 9 ya. 9 kali 10 pangkat 6 agar jadi satuannya kita pakai Newton, milimeter, dan MPa ya. Kita pakai satuannya itu. Jadi momen yang 9 dikalikan 10 pangkat 6 biar jadi Newton milimeter. C yang ke atas, dari sini ke atas. Nah, tadi yang kita hitung 134,3, jadi ke atasnya berapa itu? 206 dikurangin ini ya. Cari dulu aja di samping sini. C ke atas itu adalah 206 dikurangi 134,3. Berapa itu? 100, enggak sampai 100 mestinya. 71,7 ya milimeter. Jadi ini 71,7 dibagi dengan ini. Dan nilainya adalah 6,26 MPa. Di atas, di bawah. Oh, ini di atas karena momennya begitu, ini tarik ya. Jadi tariknya kita berikan saja karena dari arah momennya. Dari sini momennya kan momen negatif seperti ini. Jadi yang atas tarik, yang bawah tekan. Di bawah ini M-nya sama, C-nya pakai C bawah, dibagi dengan I bintang. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 6. Ini kalikan. Nah, ke bawah itu 134,3 ini. Dibagi dengan 103,1 kali 10 pangkat 6. Ya. Nah, begitu. Dan itu kalau dihitung nilainya 11,73 ya. MPa. Ini tekan. Ya. Jadi demikian. Dan kita sudah dapatkan tegangan ekivalen di atas sama di bawah ya. Nah, di atas itu di sini itu di baja ya. Di bawah itu kayu. Jadi yang bawah ini sudah benar ini kayu karena kan ekivalennya kayu ya. Jadi nanti tegangan bawahnya yang tanpa bintang tepi bawah itu sama dengan sigma bintang bawah aja langsung ya. Ya. Gitu. Ini karena dia sudah kayu ya. Ini ekivalennya kayu, ya di bawahnya kayu segini juga ya. Jadi itu 11,73 itu udah benar. Ya. Tapi di atas ini baja ya. Nah, karena dia baja, tegangan aktualnya di atas itu harus dikalikan dulu jadi dengan modulus elastisitas baja yang 200 dibagi dengan modulus elastisitas kayunya yang 12 dikalikan sigma bintangnya ya. Yang nilainya, atau ditulis dulu formulanya biar ingat. E baja dibagi dengan E kayu ya. Karena E kayu ini yang ekivalennya. E ekivalennya E kayu
dikalikan dengan sigma bintangnya yang di atas. Ini 200/12 kalikan mana tadi? Ini 6,26 yang nilainya adalah 6,26 kali 200, 104,3 MPa. Nah, jadi ini adalah tegangan yang terjadi di atas sama di bawah. Apakah ini maksimum di masing-masing? Kemungkinan iya, ya. Tapi nanti kita lihat dulu saja ininya, ya. Nilainya apakah ada di tempat lain yang lebih besar atau tidak. Oke, tapi yang jelas ini kalau ditanya maksimumnya, ini bawah ini kayu, jadi kayu itu maksimumnya kayaknya yang 11,73, di baja itu maksimumnya yang 104,3 megapascal ini. Yang ini tarik, yang atas, yang bawah tekan. Oke, jadi kalau ini kita rekap sekalian mengecek apakah ada di tempat lain yang lebih besar, kita bisa gambarkan, di mana gambarkannya, di sini aja ya. Urutan pengerjaannya, atau bukan urutan pengerjaan, hasil-hasil yang diperoleh dari penampang aktual yang kayu dan baja begini. Ini kita ubah jadi penampang ekivalen yang kayunya tetap. Tapi bajanya lebih besar. Ini penampang ekivalen. Ini penampang aktual. Dari sini kita dapatkan tegangan ekivalen yang kita ceknya hanya di atas dan di bawah. Di atas sentroidnya ada di manalah ya. 134 lebih dekat ke sini. Di atas itu 6, tarik. Jadi ke sana ya, keluar. Dan di bawah itu 11 ya. Ini 6,26. Ini 11,73. Ini sigma bintang ya, satuannya MPa. Ini belum final. Karena ekivalennya kayu, yang ini tetap, artinya tegangan yang di sini tetap. Tapi semua yang di baja harus dikalikan 200 dibagi 12 ya. Jadi yang 6 ini dikalikan jadinya dapatnya berapa itu tadi? 104,3 sampai sini. Begitu. Kemudian yang ini sih tetap ya. Jadi ini sih tetap. Ini tetap 11,73. Ini adalah tegangan yang sebenarnya ya. Satuannya juga MPa ya. Oke, nah dari sini kita mestinya bisa lihat kalau baja itu maksimumnya di sini terus turun. Jadi yang maksimumnya jelas ini ya. Sigma max bajanya udah benar ini. 104,3 MPa. Ini tarik ya. Maksimum kayunya kalau Anda bandingkan ini dengan yang di atas ini mestinya lebih besar yang di bawah karena dia lebih dekat lebih jauh ke sentroidnya dibanding yang atas ini ya. Jadi mestinya ini juga sigma max kayunya ada di sini. Itu 11,73 MPa. Ini tekan. Nah, kalau ada misalnya beberapa material dan jaraknya mungkin ke atas sama ke bawah kita nggak tahu pasti, ya pastikan aja. Tinggal cek aja ini nilainya berapa ya. Sesuai dengan nilai yang tadi di sini dikalikan dengan kalau kayak gini yang kayu tetap, yang pas di baja ada tambahannya gitu ya. Jadi bisa diperiksa juga di perbatasan ini nilainya berapa. Kalau misalnya ragu apakah ini dengan ini besar mana gitu ya. Kalau cuma 2 gini kelihatannya sih tidak ya, maksimumnya tetap di atas dan di bawah. Tapi kalau misalnya pertanyaannya maksimum tarik dan maksimum tekan,
Maka di kayu ini ada maksimum tarik, ada maksimum tekan di sini. Nah, ini harus tinggal dicek aja sesuai dengan posisinya ya. Jadi dihitungnya di sini dulu sesuai dengan tingginya menggunakan formula ini. Lalu kalau kayu ya sudah benar, tapi kalau yang baja dikalikan dengan faktor 200 dikalikan 12 ini. Nah, ini satu contoh melakukan analisis terhadap penampang komposit yang terdiri dari dua material ya. Nah, kalau misalnya ini yang untuk yang pilihan satunya tidak saya hitung, tapi saya ilustrasikan di bawah sini ya. Ini kan kalau kita anggap semua menjadi kayu ya. Di slide dikerjakan nggak ya? Oh enggak, di slide nggak dikerjakan, jadi nggak ada juga. Anda punya pilihan yang lain dari penampang aktual yang sama. Ini aktualnya. Ekivalennya dibuat, ini ekivalennya saya tambahin ekivalennya kayu gitu ya. Yang bawah gitu ya. Nah, saya bisa milih juga penampang ekivalennya baja ya. Artinya yang bajanya ya tetap baja. Ini akan tetap yang 6 kali lebarnya 75 itu ya. Jadi yang tetap itu baja yang lebarnya 75 dan tingginya 6. Nah, kalau begitu ceritanya, kayunya sih akan tetap tingginya 200, tapi lebarnya akan mengecil ya, karena B bintangnya yang ini. B bintang itu adalah lebarnya yang awal 75. Karena sekarang dijadikan baja, jadi pembaginya 200. Padahal modulus elastisitas dari kayunya kan cuma 12 ya. Ini kalau dihitung ketemunya 75 kali 12 bagi 200. Cuma 4,5 mm ya. Jadi boleh, jadi begini penampang ekivalennya oke. Nah, kalau kayak begini Anda harus cari sentroidnya lagi. Harusnya kalau Anda ngitungnya benar, posisi sentroidnya sama. Ya, Anda kan ngitungnya masalah satu, jadi nggak tahu juga benar atau tidak ya. Tapi yang jelas di sini Anda coba, kalau mau coba lagi boleh ya. Y-barnya Anda bisa hitung. Mestinya kalau ini tadi ngitungnya benar, dan di situ juga ngitungnya benar, mestinya ini Y-barnya 34,3 juga. Ya. Jadi nggak akan ada bedanya, mau pilih ini atau pilih ini, penampang ekivalennya. Posisi sentroidnya harusnya sama. Inersianya pasti berbeda. Ini kan luasnya tingginya sih sama, tapi lebarnya kan beda ya. Inersianya Anda harus hitung sendiri ya. Hitung lagi ya. Dari yang ini ya. Ya pasti lebih kecil mestinya ya, dibandingkan dengan yang ini tadi. Mana tadi nilainya? Udah kehapus ya, yang 103,1 kali 10 pangkat 6 itu tadi. Kalau di sini pasti lebih kecil karena lebarnya kecil. Nah, tinggal dihitung. Nah, selanjutnya kalau ekivalennya, ininya bisa saya hapus ya. Tegangan ekivalennya, kalau ini diteruskan, distribusinya mestinya linear ya. Begitu ya. Dan kalau Anda ngitungnya benar, mestinya bagian yang bajanya sama dengan yang baja yang aktual ini. Jadi ini 104,3. Nah, yang bawah ini lebih besar mestinya daripada 11 ini ya. Ini sekian begitu ya. Ini sigma ekivalennya, 4,5-nya boleh saya hapus dulu ya. 4,5-nya bisa dihitung lah gitu ya. Jadi distribusinya akan begini. Ini sigma bintangnya. Jadi ini dengan ini akan berbeda ya. Ini 11,73 kalau mau dihitung boleh aja dicoba ya. 11,73 kali 200 bagi 12. Ini mestinya 195 ini, 0,5.
Ya, 195,5. Ya, 0,5 bukan 0,9. 195,5. Nah, lalu setelah itu baru dikembalikan ke aktualnya. Nah, kalau ini karena penampang ekivalennya baja, yang baja ya sudah tetap ya. Diperolehnya tetap segini. 104,3 di situ. Sedangkan yang ini harus dikalikan dengan modulus elastisitas kayunya dibagi dengan modulus elastisitas bajanya sendiri. Jadi ini akan mengecil ya. Ini akan jadi begini. Nah, yang ini tuh akan jadi ini sigmanya 11,73 lagi. Jadi yang sama itu awalnya, penampang aktualnya jelas, dan akhirnya ya. Karena memang tujuan akhirnya ini yang kita cari. Tapi antaranya Anda punya pilihan. Lewat sini, tegangan ekivalen, baru dapat hasil akhir. Atau lewat sini ada tegangan ekivalen yang berbeda, terus dikembalikan lagi jadi tegangan yang aktualnya. Jadi demikian ya. Jadi jalurnya bisa dua ya. Kalau Anda punya waktu mengerjakan, kalau nanti di PR yang harus Anda kerjakan seminggu ini, ya bisa lewat salah satu untuk mengecek misalnya ya. Mestinya ujungnya ini harusnya sama ya, yang kita peroleh di akhir.